Almarhum Bapak Suwarno pada malam hari ini sedang menikmati alam barzahnya, sedang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih konsisten dengan apa yang disampaikan di malam pertama, bahwa kalau kita ingin tahu sesuatu baik atau tidak, maka lihat di ujungnya. Kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu baik atau tidak, lihatlah yang hadir mendoakan beliau. Dalam kondisi masih hujan pun banyak yang hadir. Kita kalau meninggal dunia belum tentu sebanyak ini hadir. Biasanya kita itu kalau tahlilan hanya 3 hari langsung ke 7. Ini full 7 malam Pak Haji ya, dan full terus. Dan alhamdulillah dikomandoi oleh Pak Haji Didi. Jadi kalau yang paling ahli tahlilan yaitu Pak Haji Didi, gitu kan? Saya itu ikut tahlilan dari mulai ujung blok C sana sampai ujung blok E. Itu kan setiap tahlilan selalu ada Pak Haji Didi. Sekarang saya suka bingung, materi ceramah saya sudah habis ya dengan Pak Haji Didi terus, gitu kan? Tapi insya Allah mudah-mudahan lupa dia agak bocor ini. Bapak dan Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini izinkan saya akan membacakan sebuah surah, yaitu surah Al-Adiyat yang terdiri dari 11 ayat. Ternyata setelah ditadaburi di ayat demi ayat di dalam surah Al-Adiyat ini, banyak sekali hikmah yang perlu kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thir fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Setiap satu ayatnya setengah jam pembahasannya, kan? Tinggal ngitung aja. Wal 'adiyati dobha. Jadi secara tafsiran itu wal 'adiyati demi yang berlari kencang. Siapa yang berlari kencang itu? Nanti para ulama tafsir juga berbeda pendapat. Wal 'adiyati demi yang berlari kencang, dobha yang terengah-engah. Jadi kalau lari kan gitu, seperti itu. Nah, siapa yang lari tengah-tengah itu? Ada yang menafsirkan unta, ada yang menafsirkan kuda perang. Jadi demi, kalau kita artikan dengan kuda, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Wal 'adiyati dubha fal muriyati qadha. Nah, karena lari kencang itu maka menimbulkan percikan api qadha dari hentakan kakinya itu, qadha. Fal mughirati subha, demi yang menyerang di waktu subuh. Nah, ternyata memang kalau menyerang di waktu subuh berarti ini adalah kuda perang, gitu kan? Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Nah, dari percikan api itu maka akan menimbulkan fa atharna, maka demi yang menimbulkan bekas naq'a yang berhamburan itu debu. Karena hentakan kaki maka berhamburan debu-debu. Fa'asar nabihi naq'a fawasatu nabihi jam'a. Maka kuda perang itu menembus barisan pasukan musuh. Fawasatu nabihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Sampai sini dulu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah dengan indah menggambarkan seekor binatang yang namanya kuda. Kenapa kuda perang itu bisa tunduk, bisa patuh kepada yang nungganginya? Kan pertanyaan begitu. Kuda perang itu dalam kondisi genting, dia akan terus melesat dengan kecepatan tinggi sampai mengeluarkan percikan api dan akan menembus ke barisan musuh. Kenapa? Karena tunduk patuh kepada yang menungganginya. Kenapa? Pertanyaan begitu. Kenapa kuda itu tunduk patuh kepada yang menungganginya? Kira-kira jawabannya apa? Karena kuda itu dikasih empan oleh yang nungganginya.
Sebagai bentuk terima kasih itu kuda kepada yang menungganginya, maka kuda itu tunduk patuh kepada tuannya, yaitu yang menungganginya. Sampai sini dulu paham Pak ya? Ini nanti ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Kuda itu rela mati. Kuda itu rela harus berlari kencang sampai mengeluarkan percikan api. Kenapa? Karena tunduk patuh kepada tuannya. Kenapa tunduk patuh kepada tuannya? Karena tuannya itulah yang memberikan makan kepada itu kuda. Padahal Bapak dan Ibu semoga dimuliakan Allah, kuda bisa berlari kencang pada hakikatnya karena Allah yang memberikan kekuatan, bukan tuannya. Tuannya kan hanya memberikan makan. Kuda itu diberikan kemampuan, punya tenaga ekstra karena Allah yang berikan. Kuda itu punya mata karena Allah yang berikan. Itu tuannya hanya tiap pagi, tiap sore ngasih makan sehingga kuda itu tunduk patuh pada tuannya. Nah, kita lihat di ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Robnya, lirabbi kepada Allah Subhanahu wa taala, lakanud. Apa itu lakanud itu artinya? Kufur, ingkar. Manusia itu sungguh manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Berarti siapa manusia itu? Kita. Bagaimana